selamat datang kembali di channel YouTube saya. Semoga teman-teman yang sedang menonton video ini selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat. Nah, pada video kali ini saya akan membagikan sebuah refleksi singkat mengenai perjalanan proses kepercayaan diri saya dalam public speaking. Saya akan menceritakan bagaimana diri saya di masa lalu dan bagaimana kondisi saya saat ini gitu, serta alasan dibalik mengapa saya bisa berubah gitu. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas satu persatu. Nah, kita mulai dari poin yang pertama ya teman-teman. Bagaimana sih kondisi diri saya di masa lalu? Nah, jujur saja ya, kalau mengingat gitu diri saya beberapa tahun yang lalu, saat SMP ataupun SMA gitu, saya adalah sosok yang cenderung pemalu, ragu-ragu, pendiam, introvert lah kalau kata anak zaman sekarang mah gitu. Nah, dalam kebiasaan sehari-hari di kelas, di keluarga pun, saya lebih suka berada di belakang layar gitu, dan jarang mau mengutarakan pendapat saya secara terbuka. Nah, kadang itu membuat saya jengkel gitu, kayak misalkan di kelas, kayak contoh guru bertanya tentang suatu hal terkait pelajaran. Saya tahu jawabannya, tapi saya tuh tidak berani untuk mengangkat tangan gitu, untuk kayak menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru tersebut gitu. Nah, dulu tuh kayak menurut saya public speaking itu tantangan yang sangat berat, yang sangat menakutkan, yang kayak ibaratnya kalau ada di pundak tuh berat banget gitu. Nah, dulu tuh setiap kali maju ke depan kelas atau di depan banyak orang tuh ya, tangan tuh pasti mendadak kayak bergemetar, keringet dingin, demam panggung namanya teh ya. Nah, dulu cara saya bertahan hidup saat disuruh melakukan presentasi tuh cuman membaca teks yang ada di slide gitu, tanpa benar-benar kayak berinteraksi sama audiens yang mendengarkan. Nah, tapi gimana sih kondisi saya saat ini gitu? Nah, saat ini tuh menurut saya ya, pencapaian saya tuh benar-benar kayak pesat banget gitu. Udah berani untuk mengambil kesempatan mengangkat tangan, menjawab pertanyaan, berdiskusi aktif, dan mengekspresikan pemikiran saya di depan banyak orang gitu. Tentu saja itu tuh bukan berarti rasa gugup saya, rasa takut saya tuh hilang gitu, tapi itu tuh masih ada, kayak masih ada rasa cemas, takut salah, takut dijudge gitu. Tapi bedanya sekarang saya sudah bisa mengontrol dengan lebih baik gitu. Saat ini juga saya fokus mengasah tata kelola kata-kata yang keluar dari mulut saya gitu, agar apa yang saya ucapkan itu lebih terstruktur dan mudah dipahami gitu oleh orang-orang. Nah, kenapa gitu saya bisa melakukan perubahan ini gitu, kenapa saya bisa berubah? Nah, perubahannya itu terletak pada pola pikir atau mindset saya sendiri. Nah, dulu tuh saya tuh melihat public speaking itu kayak beban yang sangat amat berat gitu, yang kayak harusnya gue hindarin aja gitu. Tapi saya sekarang itu memandang bahwa public speaking itu merupakan keterampilan yang penting gitu, yang sangat amat saya butuhkan. Nah, dari mana saya mendapatkan pemikiran itu gitu? Pada saat SMA, saya tuh mengikuti ekstrakurikuler jurnalistik, yang mana itu tuh mengharuskan saya untuk berani tampil di depan kamera sebagai presenter. Itu juga merupakan pilihan yang saya pilih sendiri. Kenapa? Karena saya ingin berubah gitu. Mau sampai kapan emang malu terus kan? Jadi saya mengikuti ekstrakurikuler tersebut sebagai batu loncatan awal agar saya pede untuk maju ke depan. Nah, lalu selain mengikuti ekstrakurikuler jurnalistik itu, saya juga mengikuti beberapa organisasi di luar sekolah, yaitu forum anak. Waktu SMA itu saya sering melakukan audiensi ke perangkat pemerintahan, terus sering melakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah yang mengharuskan saya presentasi di depan banyak orang. Nah, dari situ saya memiliki pengalaman gitu, kalau misalkan mengobrol atau berbicara di depan banyak orang tuh sebenarnya tidak semenakutkan itu gitu. Karena itu tuh sebenarnya rasa takut itu cuma ada di pikiran kita tahu. Kalau misalkan kita udah ngelakuin mah enggak.
Nah, tapi si proses ini tuh nggak instan ya teman-teman. Ini tuh kayak banyak banget latihannya. Pas pertama kali saya melakukan ini juga sempat banget tiba-tiba ngeblank harus ngomong apa ya, terus kayak bergetar gitu tangannya. Tapi makin kesini makin pede, sampai kayak kadang nggak ada malu katanya gitu. Nah, alasan utama gitu saya ingin berubah juga adalah karena saya sadar mau sampai kapan sih saya nyimpen ide yang saya punya, yang saya pikirkan di otak saya sendiri. Kayak kalau saya nggak berani berbicara, nggak berani menyampaikan ke orang, ya udah idenya cuma ada di sini doang, nggak bisa terrealisasikan, nggak bisa tersampaikan. Jadi itulah yang mendasari kenapa saya bisa pede. Dari itu semua saya juga belajar kalau keberanian itu nggak timbul dari hilangnya rasa takut gitu, tapi keberanian itu hadir dari rasa kita ingin bertindak meskipun masih takut-takut gitu teman-teman. Nah, gak kerasa ya YP-nya udah panjang. Sebagai penutup, di sini saya ingin memberikan beberapa pesan untuk teman-teman semua nih. Nah, ingat ya teman-teman, proses bertumbuh itu nggak selalu mudah, nggak selalu lancar. Pasti di setiap langkah kecil itu ada struggle-nya gitu, tapi langkah-langkah kecil itu adalah langkah yang sangat berharga. Karena mulai dari kecil hingga jadi bukit. Nah, saya juga percaya gitu buat teman-teman semua yang mau belajar public speaking. Public speaking itu sebuah keterampilan yang bisa dilatih oleh siapa saja. Jadi jangan malu, jangan minder untuk berlatih public speaking. Semua pasti bisa, semua pasti punya kesempatan asalkan ada tindakannya. Terima kasih teman-teman dan dosen pengampu yang sudah menyaksikan video saya ini yang mungkin masih banyak kurangnya. Jangan lupa untuk terus berproses, berusaha, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!